Dan kali ini sejak 2023 Israel mengumumkan kondisi perang yang artinya bukan hanya lumpuh, tapi kehancurannya masif sekali. Sebetulnya di mana sih batas wilayah Israel tuh? Apa ya jawaban Ben Gurion? Batas wilayah Israel itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Berarti ada niatan menjajah wilayah yang lebih luas lagi. Iya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa harus Gaza? Ini soal akhir ya Ramadan wa Walid. هل أنت خائف من الحالة التي تحدث في غزة؟ ومن ماذا أخاف؟ من هذا العدو؟ لا والله لن أخاف منه. لماذا أخاف ومعي رب العالمين؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gonor TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mana mereka ini adalah para pejuang, bisa dikatakan pejuang kemanusiaan untuk tercapainya perdamaian yang ada di dunia ini. Sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Hussein Gaza dan juga dua orang kawan kita, saudara kita dari Gaza, yaitu Ramadan Abu Jazar dan Walid Abu Jazar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Wa anta ya Ramadan? إحنا الحمد لله. Alhamdulillah. Wa Walid? برضه الحمد لله. Alhamdulillah. هذا أول مرة أنت تزور إلى إندونيسيا. صحيح أول مرة. أول مرة. لم أزورها قبل ذلك. Insya Allah kita akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak di Gaza saat Hussein, Insyaallah. yaitu tentang bagaimana kehidupan mereka, bagaimana pendidikan mereka, Ya. dan bahkan pola pikir mereka ya terhadap apa yang terjadi di dunia saat ini. Ustadz Hussein mungkin bisa diceritakan dan dijelaskan Ramadan Abu Jazar dan Walid Abu Jazar ini sebenarnya siapakah mereka ini? Jadi Ramadan ini seorang influencer cilik dari Gaza. Mereka menjulukinya anak ajaib dari Gaza karena memiliki kemampuan retorika dan kemampuan literasi di atas rata-rata. Dan dia content creator yang sehari-hari itu bikin konten di atas reruntuhan bangunan, di puing-puing kehancuran rumahnya yang hancur dibom. Kemudian kontennya bukan konten minta-minta, ngemis-ngemis, enggak. Iya. Kontennya adalah memotivasi orang-orang di luar sana. Malah memotivasi. Motivasi kita-kita yang ada di luar sini. Malah memberikan semangat. Kita diajak untuk mengambil ibroh dari apa yang mereka rasakan. Gitu. Makanya luar biasa sekali. Dan adiknya juga Walid, juga content creator juga. Ya. Dua-duanya memang Masya Allah anak-anak luar biasa. Mereka sempat merasakan 6 bulan dalam genosida kali ini. Lalu mereka dievakuasi oleh Qatar, pemerintah Qatar, tinggal di sana, dan saya bertemu mereka ketika saya takziah Syahid Abdul Ismail Haniyah. Saya ke Qatar sama teman-teman. Saya bertemu mereka, berkunjung ke tempat mereka, dan saya mengundang mereka ke Indonesia. Kebetulan ayah mereka ini adalah sahabat saya semenjak saya di Gaza. Jadi kita sudah kenal sejak lama. Sudah kenal sejak lama ya. Dan mereka di Indonesia ini ya sampai mungkin 12 September. Mereka akan kembali ke Qatar, insya Allah. Berarti sekarang mereka tinggalnya di Indonesia sebentar Indonesia aja. sebentar, terus Dan Qatar. kembali ke Qatar. Ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Ustadz Hussein. Antum ini kan bukan orang sana ya, tapi antum ini dari Indonesia. Ya. Nah itu gimana awal ceritanya antum bisa sampai di Gaza itu? Jadi keberadaan saya di Gaza ini adalah visi misi seorang ayah, seorang ibu, dan masyarakat. Di mana masyarakat tempat saya lahir itu masyarakat yang memiliki satu visi misi yang sama, yaitu menjadikan pembebasan Baitul Maqdis sebagai prioritas. Ayah saya juga sejak muda punya impian untuk bisa berjuang suatu hari, berkontribusi untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa. Namun karena berbagai keterbatasan yang ia hadapi,
keterbatasan finansial, kemampuan dan sebagainya. Jadi dia menginvestasikan, melampiaskan kemarahannya, semangatnya dengan mentarbiyah anak-anaknya. Jadi alhamdulillah dengan harapan suatu hari nanti satu dari anak-anakku ini bisa juga ya, berkontribusi langsung terhadap pembebasan Baitul Maqdis. Alhamdulillah saya dapat kesempatan itu. 2010 saya bergerak bersama beberapa WNI dalam sebuah konvoi kemanusiaan namanya Asyatu Gaza. Kemudian 2011 saya tiba, tanggal 5 Januari 2011 saya tiba di Gaza. Qadarullah sampai sana saya juga direkrut oleh tim Mercy untuk menjadi bagian pembangunan rumah sakit Indonesia. Oh, iya, di Gaza itu ya? Iya, di Gaza. Kemudian juga qadarullah Allah kasih saya kesempatan kuliah juga di Islamic University of Gaza. Dan ya, bonus tambahannya lagi saya dapat menikahi seorang gadis Palestina. Alhamdulillah. Berarti antum ini bisa dikatakan kuliahnya di sana? Kuliah di sana. Itu sejak tahun 2010 sampai sekarang, kondisi Gaza itu apakah sama? Maksudnya dalam peperangan terus-menerus atau ada fase tenangnya atau seperti itu, mungkin bisa diceritakan? Jadi setidaknya ada tiga kondisi di Gaza ini. Pertama kondisi kita menyebutnya gencatan senjata. Ini gencatan senjata ini di mana kedua belah pihak tidak sering menyerang. Namun kadang ada serangan-serangan kecil dari Zionis itu ya. Zionis kan terkenal orang-orang yang senang melanggar kesepakatan kan. Kadang ada 1-2 serangan. Tapi itu kita tetap katakan gencatan senjata. Dalam situasi ini masyarakat Gaza hidup seperti biasa, sekolah, kemudian bekerja, sholat, sebagainya gitu ya. Tapi masa-masa itu juga drone atau pesawat tanpa awak Israel itu tetap memantau kondisi Gaza 24 jam. Itu yang pertama. Kedua, ada namanya eskalasi. Nah, eskalasi ini gencatan senjata pecah. Serangan mulai intens. Ya, biasanya selalu eskalasi ini dimulai oleh Israel. Mereka mengebom beberapa target, beberapa tokoh gitu ya. Saat itu kondisi tidak lumpuh. Gaza tetap beraktivitas biasa meskipun ya ada serang-serangan. Itu eskalasi namanya. Kadang juga para pejuang-pejuang Gaza membalas. Tapi sekali lagi intensitasnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu tinggi. Eskalasi ini mungkin seminggu ya bisa 4 sampai 10 kali serangan lah satu minggu. Ya, itu eskalasi. Ketiga ada namanya agresi. Agresi inilah yang satu hari itu bisa 1000 bom jatuh ke Gaza. Dari Israel menurunkan bom ke Gaza. Agresi. Dan ini intensitasnya sangat besar sekali kan. Dan saat itu kalau agresi berarti sudah lumpuh semuanya. Kegiatan belajar mengajar, kemudian juga kegiatan kerja gitu ya, kegiatan sosial lainnya itu sudah lumpuh. Agresi militer. Selama saya di Gaza, saya hidup dalam beberapa agresi militer. Agresi tahun 2012, 2014, 2021, 2022 gitu ya. Dan 2024 nih. Tapi untuk kali ini, 2023 ini bukan lagi agresi. Israel menyebutnya perang. Perang. Beda antara agresi dengan perang. Kalau perang ini artinya mereka harus membentuk suatu kabinet khusus, kabinet perang namanya. Dan perang ini ada banyak persyaratan-persyaratannya sampai dikatakan perang. Dan kali ini sejak 2023 Israel mengumumkan kondisi perang yang artinya bukan hanya lumpuh, tapi kehancurannya masif sekali. Kalau kita bandingkan ya, Hiroshima Nagasaki itu ketika diserang oleh Amerika, itu kekuatan bom yang dijatuhkan di dua kota itu sekitar 15.000 ton. Hiroshima Nagasaki. Kali ini Gaza, kalau Gaza ini kecilnya sepertiga Hiroshima. Kalau Hiroshima kan 900 km persegi, Gaza cuma 360 sekian. Sejauh ini sudah 98.000 ton kurang lebih yang diturunkan oleh Israel ke situ. Ke Gaza itu. Dan bukan hanya Israel yang menjatuhkan bom itu, Amerika, Prancis, Jerman, Australia. Sekutu-sekutunya itu ya. Sekutu-sekutunya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa harus Gaza? Kenapa harus Gaza? Apa maksudnya keinginan Israel? Motivasi mereka itu apa sebenarnya? Betul. Ini bagus sekali ini. Saya juga pernah di Bengkulu ditanya oleh pertanyaan yang sama. Teman saya lulusan Al-Azhar, dia nanya ke saya, kenapa ya harus Gaza sih? Israel ini kan sudah menguasai seluruh wilayah Palestina. Semuanya itu sampai barat, Al-Quds, Haifa, Yafa, kemudian Bethlehem dan sebagainya.
Kenapa Gaza ini masih harus jadi target? Ada apa Gaza ini? Mungkin ada teori-teori mengatakan, oh di Gaza ini karena ada ditemukan cadangan gas yang luar biasa. Itu bukan alasan. Israel nggak pernah kekurangan gas. Israel nggak pernah kekurangan bahan bakar gitu ya. Ada juga yang mengatakan karena mereka ingin membangun jalur namanya jalur alternatif, nyebutnya jalur Ben Gurion untuk menggantikan terusan Suez gitu ya. Oh iya. Nah, itu juga teori itu. Tapi yang pasti, kalau kita mau membahas kenapa Gaza yang jadi serangan, kita harus kembali ke beberapa puluh tahun silam, di mana Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben Gurion, ditanya oleh salah seorang wartawan terkait kenapa kami ini melihat wilayah Palestina dari hari ke hari semakin mengecil, wilayah Israel semakin melebar, gitu ya. Kan ada di petanya itu. Iya. Sebetulnya di mana sih batas wilayah Israel tuh? Apa ya jawaban Ben Gurion? Batas wilayah Israel itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Ya. Berarti ada niatan menjajah wilayah yang lebih luas lagi. Iya, tidak hanya Palestina, Mesir, kemudian Irak, kemudian Lebanon, itu semua dalam skop target mereka. Namun kenyataannya mereka tidak bisa berekspansi sampai ke sana karena hari ini Israel terbentur satu batu yang sangat kokoh, yang sangat keras kepala yang bernama Gaza. Itulah kenapa Israel ini mati-matian mereka berusaha menghabisi Gaza. Sejak 2008 ada perang Gaza lawan Israel. Kemudian perang 2012, berkali-kali mereka tuh berusaha, misi utama mereka adalah menaklukkan Gaza. Karena Gaza ini satu wilayah yang belum dikuasai secara full oleh Zionis. Maka Gaza ini seperti apa ya? Seperti duri di dalam kerongkongan Israel yang membuat mereka tidak bisa melahap lebih banyak yang menghambat keinginan mereka itu ya. Betul, maka tidak salah kalau kita hari ini mengatakan bahwa Gaza hari ini adalah benteng terakhir pertahanan umat Islam. Masya Allah. Kalau Gaza ini runtuh, kalau Gaza tunduk, selesai. Al-Aqsa akan rubuh, negara-negara lain akan terjajah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menarik sekali ya. Tadi Antum mengatakan bahwa Gaza ini, wilayah Gaza itu termasuk duri dalam kerongkongan. Dalam arti mereka tidak bisa berekspansi lebih luas lagi tanpa jatuhnya Gaza ini. Ya. Nah, mungkin saya mau bertanya kepada Ramadan tentang apa namanya, kok bisa ya orang-orang Gaza itu sekuat itu? Apa rahasianya itu? Saya nanya ke Ramadan. Ramadan, ini soal. كيف كانت التربية التي نلتها في غزة حتى وصلت إلى هذه المرحلة؟ يعني أنت تشجع في أي مكان ثم أنت تتكلم في نعم تربية من والدك أو من والدتك. أنا الحمد لله والدي ووالدتي هم من عملوا علي طوال السنين من عمر 2.5 لغاية الآن. بدأوا معي في تحفيظ خطبة صغيرة وألقيتها في ليلة القدر في أكبر مساجد مدينتنا في رفح، ويعني انبهر الناس من عمر صغير يلقي بهذا الأسلوب الجميل. ولكن هذا كله بتعب والدي ووالدتي علي. بعض الناس يظنون أنني وصلت وأنا نائم وصلت إلى هذه المرحلة، ولكن هذا جهد وعناء طويل جدا جدا. حتى يعني لم يأتنا دعما في غزة من مؤسسات أو جمعيات، كله كان من مساعدة والدي ووالدتي. قرروا أن يصنعوا طفلا ينفع غزة، ينفع فلسطين، ينفع الوطن كله والإسلام والمسلمين، وينقل رسالة أطفال فلسطين لكل العالم. والحمد لله بدأوا معي بالخطبة كما قلت لك، ثم بدأت بحفظ القرآن الكريم. القرآن يعني أهم شيء وأكثر شيء جعلني أصل إلى هذه الفصاحة،
القرآن يعني حتى نحن في الحرب كنا إذا تورطنا أو حزنا على قصف بيت أو فقدان أحد كنا نلجأ إلى القرآن. القرآن هو يدلنا على الصحيح. ووصلت إلى مرحلة أقرأ أي آية من القرآن الكريم في القرآن يعني عن حاضر، وحفظت الحمد لله 13 جزءا. الحمد لله. وبدأت بالقراءة، قراءة القصص، قراءة يعني في البداية والدي ووالدتي قبل النوم، هذه حكاية قبل النوم، كانوا كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما أنام يقرأوا لي جزءا من الكتاب، أنا أكون مستمتع في ذا وأنا أسمع القصة، ولكن يعني بدأت أنساها عندما كبرت فراجعته مرة أخرى. والحمد لله قرأت الآن أنا 1500 قصة وكتاب. الحمد لله. Alhamdulillah. Berarti besar sekali ya pendidikan orang tua di Gaza kepada anak-anaknya itu, apalagi tentang pendidikan Al-Quran. Itu yang antum melihat itu bagaimana Ustaz cara orang tua itu mendidik Al-Quran sampai benar-benar masuk ke dalam hati mereka? Begini, sebelum perang 7 Oktober ini, 2 bulan sebelumnya ada satu peristiwa bersejarah di Gaza di mana 1000 lebih para penghafal Quran itu dikumpulkan satu masjid untuk setoran berjamaah. Sekitar 1400-an lah maksudnya ya. 1400. Dalam satu peristiwa, satu event namanya itu Safatul Huffaz. Artinya para penghafal Al-Quran pilihan. Saat itu saya hadir, saya meliput kegiatan itu. Dan saya kaget, saya kira yang namanya setoran Al-Quran ini kan biasanya santri-santriwati kan? Iya. Masuk ke sana, saya melihat loh, ini masjid besar di sebuah desa namanya Desa Zaitun, ada masjid Imam Syafi'i. Ketika saya masuk, ini isinya kok ada emak-emak, bapak-bapak. Itu ada corner khusus, itu isinya orang-orang menggunakan baju security, baju tentara, baju polisi. Namanya ini corner Rijalul Aman. Ya. Kemudian ada corner lagi, ada pojokan lain itu isinya para dokter, ada perawat, ada dokter, ada mantri kalau bahasa kita ya. Di pojokan sana ada khusus manula. Jadi ternyata yang setoran Al-Quran hari itu dari semua kalangan masyarakat. Nggak cuma anak-anak. Nggak cuma anak-anak. Artinya apa? Di Gaza ini mentalnya mental menghafal Quran dan tidak dibatasi oleh usia. Kalau di kita kan, mohon maaf ya, di kita ini seorang muslimah sudah nikah, sudah punya anak, udahlah nggak usah ngapal lagi. Itu entar anak saya yang ngafal Quran gitu kan. Di Gaza enggak. Saya di Gaza punya 30 lebih halaqah Quran. Jadi saya yang sponsor teman-teman INH. Di salah satu kegiatan itu saya pernah sidak salah satu masjid halaqah yang kita sponsori. Saya kaget, ada seorang ibu sambil setoran tuh, sambil menghafal sambil setoran, itu anak bayinya ditaruh sampingnya. Jadi sambil dia itu ngomong anaknya gitu ya, sambil ngafal Quran. Jadi wajar kalau anak-anak Gaza di sana juga akhirnya memiliki kecintaan yang sama, karena mereka melihat orang tua mereka ngafal Quran, melihat ibu mereka ngafal Quran, dan mereka pun ya kan ada satu peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya, benar. Kalau ini mereka buah jatuh sama pohon-pohonnya gitu loh. Artinya benar-benar cara mendidik itu tidak hanya dengan ayo nak, kamu harus bisa jadi penghafal Quran nak. Nah, ibu mau kamu enggak, tapi dia ngafal Quran, anaknya otomatis tertarik menjadi penghafal Quran. Berarti orang tua menjadi contoh untuk anak-anaknya. Menjadi qudwah, menjadi teladan. Iya. Tidak hanya menyuruh. Ya. Dan itu yang harusnya kita tiru. Ya. Sebagai metode pendidikan untuk anak-anak. Ya. Terus ini Ustaz. Kan tadi tentang menghafal Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya dihafal, tapi juga dipelajari isinya. Ya. Bagaimana orang tua di sana atau guru-guru di sana, ustadz-ustadz di sana, itu bisa menanamkan isi dan jiwa Al-Quran itu ke dalam diri anak-anak tadi.
kan nggak sebatas menghafal doang ya, kan pasti ada taklim dan sebagainya. Itu bagaimana cara mereka sampai anak-anak itu mau tertarik gitu loh untuk mempelajari isinya? Ya. Jadi, akhi, kalau bagi kita yang bisa bahasa Arab, ya, atau apalagi kalau kita mutakhasis atau spesialis di bidang nahwu sharaf, di bidang mantik balaghah, baca Al-Quran itu seperti membaca novel, ya gitu kan? Yeah. Ketika saya membaca surat Al-Isra, itu kita menikmati sekali. Kita sedang membaca sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Musa, sejarah Bani Israel, dan kehancuran mereka. Kalau kita masuk ke kriteria para pembebas Baitul Maqdis, itu isinya kan. Kita membaca surat misalnya Maryam, itu indah sekali, nikmat sekali. Jadi nggak perlu ada metode pengajaran khusus. Anak-anak seperti ini kalau dia sudah paham apa yang dibaca, sudah paham bahasa Arab, sudah paham bahasa Al-Quran, ngebaca itu jadi menyenangkan. Dan otomatis kalau dia sudah senang, pesan-pesan dalam Al-Quran itu sampai ke mereka, akan terpatri di otak dan di hati mereka itu. Berarti mereka menghafal sambil memahami isinya. Ya, betul. Masya Allah. Ini soal akhir ya Ramadan wa Walid. Hal anta khaif من الحالات التي تحدث في غزة يعني مثلا من تدمير المباني والمساجد هل أنت خائف على ذلك؟ طبعا هو شيء مخيف. يعني نحن كنا نخاف جدا في غزة يعني من أصوات الصواريخ، وأيضا نحزن على فقدان البيوت أو على يعني مثلا أحد جيراننا بيته قصف واستشهد فيه مثلا كذا وكذا، شيء محزن ومخيف أيضا. والمساجد كذلك، كلنا يعني كنا نخاف من صوت القصف، وهذا العدو يحاول أن يدمر المساجد. لربما يقل الإسلام في غزة، مستحيل. يعني مستحيل جدا. لا، بل سيزيد الإسلام في غزة ويزيد وستزيد العزيمة وسيزيد اليقين بأن النصر آت وأن الله لن يضيعنا بإذن الله. آمين. أما في ناحية يعني مثلا زي بدك تقول في ناحية التصوير، وأنا لما آتي وأصور الفيديوهات، فلماذا أخاف؟ ومن ماذا أخاف؟ من هذا العدو؟ لا والله لن أخاف منه، لأن أنا وكل أهل غزة معنا الحق. لماذا أخاف وأنا معي الحق؟ لماذا أخاف ومعي رب العالمين؟ لماذا أخاف ورب العالمين قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يعني برضو أنا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني برضو أنا لو استشهدت في سبيل الله، يعني هذا إشي، يعني هذه نعمة كبيرة، الاستشهاد في سبيل الله. ما يعني لما أجي أصور فيديوهات ما أخاف من هذا العدو. وليد، أنت خايف؟ هو في هذه الحرب فيش حد بخافش فيها، بس أنا اللي بخافش منه أنا بخافش من العدو لما يقول الصغار الكبار يموتون والصغار ينسون. في الأولى معروف الكبار كلهم حيموتوا، هذا قدر كل واحد، بس الصغار ينسون فشر. الصغار مش حينسوا، ولو يعني يقصف بده ينقص منا عزيمة. لا، هذا بصنع أجيال.
لما يقصف ويقتل أمك أبوك يقتل عيلتك ما تضلش غير أنت عايش يقصف بيتك يقتل صاحبك بده ينسى. Jadi kurang lebih kalau saya simpulkan, ya kata kedua anak ini, semua orang takut, wajar sekali. Saya pun takut ketika di Gaza. Anda bayangkan saya kalau mau tidur itu malam-malam itu ya, dengan suara bung, bukan cuma suara. Satu bom yang jatuh ke Gaza itu dia juga menghasilkan gempa tektonik sebanyak sebesar 3,6 skala Richter. Duh. Sekarang kalau mau tidur tuh mikir, oh ini atas saya ini beton ini kalau jatuh saya lumayan saya bilang aja. Ya. Penyok muka saya nih gitu. Saya ada kekhawatiran seperti itu wajar gitu. Tapi kan kata mereka intinya rasa takut itu nggak boleh mendominasi kita. Kita gimana lah harus tetap mendominasi. Karena kita meyakini kita ini pemilik hak, saya berhak. Ada Allah bersama kita. Kalaupun kita meninggal kita syahid, itu yang akhirnya bisa membuat kita lupa dari rasa takut kita. Saya baru paham. Saya agak merinding ketika mendengarkan tadi ayat dalam Quran. La khaufun alaihim wa la hum yahzan. Itu yang saya tangkap dari percakapan mereka. Sangat emosional sekali. Karena tadi saya baru baca di salah satu website dari Al-Jihaz Al-Markazi Lil-Isha Al-Falistini. Sampai hari ini total yang sudah syahid di Gaza saja itu 40.000 lebih. 2.800. Dan yang lebih menyayat hati 16.673-nya anak-anak dan 11.269-nya dari kalangan wanita. Sekejam itu ternyata ya. Tapi anak-anak Gaza ini karena memang keimanan mereka yang sangat teguh, akhirnya mereka menghadapi itu semua dengan tegar. Mungkin ada nggak pesan untuk kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak mudanya, khususnya lagi pelajar dan juga santri, pesan khusus lah dari antum dan juga mungkin dari mereka berdua tentang semangat hidup, tentang keimanan yang teguh dan juga tentang Gaza sendiri. Ya. Begini, saya semenjak dievakuasi oleh pemerintah ya, November saya dievakuasi, Ibu Menlu langsung, Bu Retno menghubungi saya gitu kan. Meskipun saya beberapa kali gagal, sudah nyampe dibalikin, sudah nyampe tolak, ya. Akhirnya saya keluar. Sejak saat itu saya sudah ketika saya mendarat di Indonesia, saya sudah banyak sekali diundang oleh ratusan masjid, ratusan majelis taklim, kampus, podcast dan sebagainya. Nah, ini penting. Ketika saya diundang untuk mengisi kajian ke Palestina di sebuah masjid, saya sampaikan ke tim saya, tim INH. Saya bilang, pokoknya kalau ada yang mengundang Muhammad Hussein Gaza, saya kasih SOP-nya, beberapa persyaratannya. Di antara persyaratan yang paling utama, kalau mengundang saya, jangan kalian tulis itu di spanduk kajian itu, jangan tulis siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Kan gitu biasanya mafhumnya kan, gitu kan. Saya nggak mau. Kenapa itu? Karena saya nggak mau kajian-kajian itu orientasinya materi. Oh. Antum bayangkan ada orang misalnya yang pengen sekali mendengar pengalaman saya, tapi dia nggak punya uang. Ngebaca itu, ngedon dia. Aduh, saya nggak ada. Karena ngerasa saya takut nggak bisa nyumbang. Nah, gitu. Kedua, saya juga nggak mau. Yang sudah, saya pernah 2018 saya pernah pulang ke Indonesia, saya dibawa keliling-keliling oleh satu NGO. Saya merasa dieksploitasi. Allah. Saya ngomongnya itu cuma berapa menit, bicara edukasinya berapa menit, lamanya itu dilelang-melelang itu kan di masjid pula. Kalau di luar masjid oke lah, masih bisa, masih tolerir. Di dalam masjid lelang-lelangan berjam-jam. Dan saya juga melihat beberapa imam-imam masjid di Gaza yang datang ke Indonesia digunakan untuk fundraising aja kan, dan materinya itu aja, bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat umat Islam, Masjid Palestina adalah tempat Islam, nggak ada hal yang baru gitu loh. Maka saya selalu katakan kepada teman-teman saya, kepada yang mengundang, kalau mengundang saya, pastikan ini kajian edukasi. Satu, saya nggak mau para audiens ini datang kemudian setelah memberikan harta yang nggak seberapa gitu ya, harta sisa, lalu pulang ke rumah merasa alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya.
Kewajiban yang mana? Hah? Harta sisa itu kewajiban kalian. Maka ini masalah terbesar kita ini adalah edukasi. Kalau kita tidak teredukasi dengan baik, kita nggak paham substansi perjuangan ini, apa yang kita perjuangkan, ya kita nggak akan istiqomah. Itu alasan kenapa hari ini umat Islam, kita bicara Palestina, itu musiman, ya kan? Iya benar. Angin-anginan kan? Iya. Harus dipicu dulu oleh sesuatu yang viral, baru nangis berjamaah. Karena kita ini salah memandang isu Palestina. Kita melihat ini seolah ini isu kepedulian biasalah seperti bencana di mana-mana. Enggak. Kita ini adalah korban dalam penjajahan ini. Itu kata-kata Ismail Haniyah ke saya 2021. Kalian ini korban. Maka bersikaplah seperti korban. Jadi nggak pantas kalian ini umat Islam ini bicara atas nama solidaritas, kepedulian. Itu orang-orang Barat. Ya, mereka turun ke jalan-jalan, aksi massa karena kasihan para Palestina gitu. Tapi orang Barat tuh nggak merasa terlibat. Iya. Kalau kita ini korban, jasadil wahid, kita ini satu tubuh oleh mereka. Ketika mereka dijajah, kita juga dijajah. Karena Masjidil Aqsa itu masjid kita juga. Jangan seenaknya doang dong kita ngasih harta seberapa untuk ya udah kalian pertahankan Masjidil Aqsa, saya sudah ngasih harta saya. Apaan itu? Nah, itu penting sekali untuk anak muda. Saya ya jujur aja nih, saya beberapa bulan ini saya diundang beberapa kepala ketum partai-partai tertentu. Saya diskusi dengan mereka. Mereka bertanya juga pertanyaan yang sama. Anda apa aktivitas sekarang? Saya bilang saya sedang mengarahkan anak muda Indonesia untuk melihat target yang lebih besar. Untuk ikut terlibat dalam satu pergolakan politik internasional. Jangan cuman ya jago kandang. Ya. Janganlah kalian anak muda ini terlalu memporsir energi kalian, menguras energi kalian, terlalu berambisi menjatuhkan misalnya ya para presiden kita atau para pejabat-pejabat kita yang korup. Oke lah itu turun, saya pun kalau demo saya turun. Tapi saya nggak mau itu dijadikan itu sebagai ambisi ultimate ambition, enggak. Karena kalian harus tahu, saya bilang, ini saya bicara di depan para ketum ya, saya bilang gini ya. Sebesar-besarnya orang Indonesia, otoritas mereka, pejabat Indonesia yang punya otoritas itu, setinggi-tingginya jabatan mereka itu masih kacungnya dalang yang lebih besar. Betul nggak? Zionis itu yang sedang menggenggam dunia, yang sedang mengontrol para pemimpin negara ini. Jadi kalau kita mau benar-benar memperbaiki Indonesia, jangan tanggung-tanggung, Zionisnya kita kejar. Itu yang jadi target kita, itu musuh kita utama. Kalau kita terbatas hanya dibentrokan antara masyarakat dengan pemerintah, diketawai oleh Zionis itu. Iya. Selamanya nggak akan selesai. Ya, karena dalam tubuhnya sendiri ada perpecahan tadi. Iya, maka saya ingin mengajak teman-teman semua, yuk, isu Palestina ini bukan hanya isu yang selama ini kita dengar. Selama ini kan narasi-narasi Barat ya, yang sedang menyihir anak-anak muda kita sendiri orang Indonesia, bahwa ini isu politik antara Palestina dan Israel, gitu kan? Iya. Kalian kok saya campur lah Indonesia. Ya konflik internal saja gitu. Hari ini momennya kita jawab itu. Apanya konflik politik antara dua negara? Antum nggak lihat Amerika, Inggris, Prancis berbondong-bondong kirimkan amunisinya ke Israel? Kalian nggak lihat? Kalian buta nggak membaca ketika Ukraina, bahkan Ukraina loh, Kanada, ya Jerman, mereka mengirimkan senjata ke Israel. Kalau emang ini konflik antara dua negara, kenapa mereka ikut? Iya. Kalian jangan dibodohin, kalian jangan geblek gitu loh. Ini konflik ini antara mereka Barat dengan umat Islam. Amerika tahu kalau Israel turun tuh, maka hegemoni Barat hilang. Ya. Maka jangan kalian jadi orang-orang blow on mengatakan kami nggak ada kaitannya. Kita ini korbannya. Jadi ketika Israel itu didukung support penuh oleh Barat, kita ini harusnya mensupport penuh Palestina maksud saya. Kita gunakan jangan energi sisa, pikiran sisa, harta sisa, enggak. Kita gunakan yang terbaik. Harta terbaik kita, pikiran terbaik kita, ambisi terbaik kita. Pokoknya kita tuh harus, kalau kita sudah merasa korban ya, kita akan punya amarah yang sama seperti amarah anak Gaza. Kalau kita sudah merasa korban, kita akan punya emosi dan semangat yang sama seperti emosi para wanita di Gaza, kaum ibu di Gaza. Kalau kita sudah merasa korban, insya Allah kita akan punya istiqomah. Kita akan punya konsistensi yang sama seperti para pejuang di sana. Tapi kalau kita nggak merasa korban, selamanya kita jadi orang-orang dibodohi. Dan nih akhi, ini penting untuk disampaikan. Kesuksesan tertinggi sebuah penjajahan bukanlah ketika mereka berhasil menghabisi korbannya. Tapi kesuksesan tertinggi sebuah penjajahan, keberhasilan puncak sebuah penjajahan adalah ketika mereka berhasil meyakinkan si korban bahwa kalian tidak terjajah. Itulah umat Islam hari ini.
hidup tanpa beban, gitu kan? Seolah cukuplah sholat, puasa, haji, zakat, masuk surga. Nggak bisa. Hari ini kita punya amanat membebaskan Masjidil Aqsa. Itu masjid yang dijaga oleh para nabi. Itu masjid yang selama ini dipertahankan oleh para nabi. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir itu ambisinya itu adalah pembebasan Baitul Maqdis. Itu adalah hutang besar. Kita sedang mengkhianati amanat itu. Jadi kalau kita merasa kita ini nggak terlibat, pertanyakan keimanan kita ini. Ada yang salah dengan akidah kita. Insyaallah. Pesan yang sangat luar biasa ya. Risalah. Nah, lil ikhwan. risalah lil ikhwan fi Indonesia khasatan. ابقوا على هذا الدرب لأنكم على هذا الدرب هو الدرب اللي إحنا محتاجينه. ابقوا ساعدوا أهل غزة وتذكروهم في كل وقت، ما تنسوهم، ادعوا لهم، قاطعوا المنتجات الإسرائيلية، ادعموهم بالمال، ادعوا لهم، جاهدوا معاهم. يعني إحنا محتاجينكم. الآن غزة أدت دورها وأدت واجبها، والآن حان دوركم يا إخواننا في إندونيسيا لتساعدوا غزة لتحرر المسجد الأقصى، وتكونوا أنتم كباركم أو صغاركم من محررين المسجد الأقصى بإذن الله. Insyaallah. ولا تبكوا علينا، وحولوا هذه الدموع إلى غضب وانتقام من هذا العدو، وخذوا حق أهل غزة وأهل فلسطين منه، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Masjid Aqsa. Iya. Tujuan utama. Ya. Ya, karena memang bersejarah sekali ya Masjid Aqsa itu ya. Selain sebagai tempat diisrokannya Nabi ke situ, tapi juga sejarah dunia ini juga berputar-putar di Masjid Aqsa tadi. Jadi bukan hanya sejarah, tapi disitulah sumber barometer kekuatan kita. Ya. Kalau mau lihat lemah kuatnya umat Islam, lihatlah kondisi Masjidil Aqsa. Dan itu yang difahami oleh Barat. Kenapa mereka tidak menjajah tempat lain, tapi menjajah Masjidil Aqsa? Karena mereka tahu itu adalah jantung kekuatan kita. Ada sebuah hadis ya, kata Nabi SAW dari Qurrah bin Muzani, "Idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum." Apabila rusak penduduk Syam, penduduk Palestina, maka nggak ada kebaikan pada kalian umat Islam. Ini difahami oleh Barat. Jadi kalau mereka ingin melemahkan umat Islam, nggak perlu mereka kirimkan pasukan ke Indonesia, militer ke Arab Saudi, kirim pasukan ke invasi ke Malaysia, nggak perlu. Tapi kuasai itu Palestina. Maka kalian menguasai dunia. Berarti yang harus kita siapkan sekarang adalah pertama edukasi ya. Edukasi. Kepada umat Islam khususnya yang ada di Indonesia khususnya lagi. Tentang apa sebenarnya yang terjadi di Gaza itu, yang mana itu tidak hanya tentang kemanusiaan saja ya, tapi ada juga hal yang terpenting bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa itu. Karena kalau itu sudah direbut oleh penjajah, maka nasib kita entah kemana. Terjajah juga. Hari ini kita terjajah kan? Hari ini kita terjajah. Bahkan katanya sulit masuk ke Masjidil Aqsa itu satu. Enggak. Kalau ke Masjidil Aqsa untuk orang-orang wisatawan dipermudah, boleh. Pokoknya Yahudi itu nggak akan melarang umat Islam untuk masuk ke Masjidil Aqsa selama sebagai wisatawan. Oh, silakan kunjungi, silakan kalian turis di sini. Tapi kalian mau bebas ke Masjidil Aqsa, mungkin di situ kita terlenanya. Iya. Karena mereka bilang, ya ada kan beberapa orang yang bilang, kita bebas kok masuk Masjidil Aqsa karena sebagai wisatawan. Iya. Tapi sebagai penduduk asli, sebagai pembebas nggak bisa. Tidak bisa ya. Itu yang ditakuti. Maka tugas kita sebelum kita membebaskan Palestina, kita bebaskan dulu akal-akal kita dari pembodohan dan perbudakan pemikiran, penjajahan pemikiran. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan apa sih kita jauh-jauh bantu Palestina, ini salah satu indikasi dia terjajah pemikirannya. Kalau kita tidak bisa membebaskan diri kita dari penjajahan pemikiran, narasi penjajahan narasi, selamanya kita akan menjadi orang-orang pasif yang menjadi
korban-korban ya zombie-zombie yang hidup dengan tubuh yang rapuh, yang lemah dan tidak memiliki visi misi. Mungkin di penghujung acara ini Ustaz, mungkin doa dari beliau berdua untuk kita semua, khususnya supaya perdamaian ini segera terwujud dan umat Islam mencapai kemenangannya. Ramadan mungkin doa minkum الشعب الإندونيسي الإندونيسيا والأمة الإسلامية والعالم كله وفلسطين. يا رب إن شاء الله. اللهم حرر فلسطين وغزة من هذا العدو. آمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. يا رب. اللهم انتقم لهم. اللهم اهد العرب والمسلمين وكل من ترك غزة وحدها. اللهم اجعلهم يتوحدون آمين. يدا بيد. آمين. اللهم اجعلهم جندا قويا. اللهم آمين. زلزل الأرض من تحت الصهاينة يا الله. آمين. اللهم انتقم منهم. اللهم انتقم منهم. آمين. اللهم اللهم كما جمعتنا اليوم أن تجمعنا في ساحات المسجد الأقصى يا الله. آمين. اللهم زلزل إسرائيل يا رب. يا منزل السحاب Allah, سريع الحساب ya Allah, هازم الأحزاب هازم الأحزاب. آمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. آمين. اللهم انتقم منهم. يا رب. اللهم إن هذه الأرض أرضا مهمة عندك، أرضا ذكرتها في كتابك. اللهم انصرهم. يا رب. اللهم إن أطفالا جائعة تشكو إليك وعيونا دامعة يا الله. Allah, وأطفالا جائعة وأطفالا تريد أن تتحقق أحلامها وأن تنصرها على هذا العدو. آمين. اللهم لا تجعل شيئا في الدنيا اسمه إسرائيل. amin. اللهم انتقم منهم. اللهم انصر أهل غزة إن شاء الله Amin. يا رب العالمين. آمين. اللهم آمين. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala. Allahumma amin ya Rabb. Dan yang pasti semoga kita semua sadar bahwasanya ini perkara yang enggak kecil Ya. dan ini adalah perkara yang besar. Baik, pemirsa sekalian, Gontor TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak sekali dari narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Husain Gaza dan juga kawan kita, saudara kita Ramadan Abu Jazar dan Walid Abu Jazar. Pastinya banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan selalu ingat bahwa PR kita sebagai umat Islam khususnya itu masih banyak sekali, terutama yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Karena kalau sampai Masjidil Aqsa ini diambil oleh para penjajah, maka nasib umat Islam juga akan ikut terjajah. Baik, terima kasih. Syukran kasiran Ustaz Afan. Husain Gaza wa Ramadan wa Walid. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.